keluarga besar Saga, apa kabar? Puji nama Tuhan. Saya percaya semua dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan di penghujung bulan November ini. Walaupun banyak hal yang kita temui, tetapi tidak mengurangi sukacita, kebahagiaan kita dalam melakukan tugas pekerjaan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, izinkan saya juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas dipanggil pulang orang tua dari Bapak Hari Pirono. Biarlah keluarga besar Pirono boleh mendapat kekuatan, penghiburan yang dari Roh Kudus, walaupun orang tua terkasih, ayah, opah terkasih sudah dipanggil pulang, tetapi kasih Tuhan, penghiburan dari Tuhan tidak lepas dari keluarga besar Pirono. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersatu hati meminta pertolongan Roh Kudus untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam sukacita sepanjang bekerja yang menjadi tema kami di bulan November ini. Biarlah Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu, wibawa, otoritas-Mu menyertai pelayanan hamba. Demikian juga urapan yang sama, lawatan Tuhan kepada semua keluarga besar Saga Group yang menerima kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri pembahasan kita tentang sukacita, kebahagiaan saat bekerja. Dan hari ini kita mengambil tema mengucap syukur di akhir pekerjaan kita. Ya, karena kita ada di penghujung bulan November, ya, dan kita mengakhiri tema bagaimana kita bersukacita di akhir pekerjaan. Kalau kita datang di jam kerja lalu malam setelah jam yang ditetapkan kita selesai, kita boleh pulang, ya. Biarlah kita boleh mengakhiri jam kerja kita dengan sukacita. Mari kita melihat contoh yang luar biasa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 pasal 1, ya. Dikatakan Allah pada mulanya adalah firman, ya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan firman-Nya itu diciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu adalah pekerjaan, ya. Dan saudara melihat dalam kejadian itu betapa kreatifnya Allah dalam menciptakan semuanya sampai pada hari terakhir menciptakan manusia. Nah, pernahkah terpikirkan bahwa ayat pertama dalam Alkitab adalah tentang bekerja? Ya, kita tidak terlalu perhatikan, ya, selama ini. Sebagaimana Tuhan menyebutnya sebagai pekerjaan berkreasi dalam Kejadian 2 ayatnya yang kedua. Atau bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan digambarkan sebagai hal yang kreatif, tidak membosankan, sehingga perlu dihindari, atau bahwa Tuhan sangat menikmati pekerjaannya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sekalian. Coba saudara, mari kita membuka dulu Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan, kehendak, semangat bekerja tiap kita diberikan oleh Allah, ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi perhatikan, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Kata kamu dalam perbendaharaan bahasa Indonesia ini berbicara jamak, banyak, lebih dari satu, ya.
Allah yang mengerjakan ke dalam Elizabeth, Allah yang mengerjakan ke dalam Bapak Haris, Allah yang mengerjakan dalam seorang Kesia, ya, dan semua kerabat-kerabat Saga Group, ya, yaitu dikatakan Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, ya. Nyanya di sini huruf besar, artinya Tuhan menaruh kemauan kita untuk bekerja, ya, dan Dia menaruh itu dengan kerelaan. Artinya saudara diberikan kesempatan, kemauan untuk melakukan aktivitas pekerjaan, tetapi dilakukan dengan kerelaan, bukan dengan paksaan, ya. Nah, ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu, kita bisa lihat, ya, bagaimana Tuhan bersukacita dalam pekerjaannya, karena dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Memang tidak ditulis Allah bersukacita rela mengerjakan, tetapi ada tersirat dari kalimat maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Ya, kalau Allah mengerjakannya dengan separuh hati, kalau Allah mengerjakannya tidak dengan bersukacita, tentu hasilnya, ya, tidak dikatakan sungguh amat baik. Ketika hari pertama Dia menciptakan, hari kedua Dia menciptakan, hari ketiga Dia berkreasi menciptakan, hari keempat, ya, sehingga bumi yang tadinya kosong dengan penciptaan itu Allah melengkapi bumi yang ada itu dengan bintang di langit, penerang-penerang di langit, benda-benda di langit, matahari, bulan, ya. Tuhan menciptakan daratan, lautan, Tuhan menciptakan binatang mulai dari yang terbang, yang merayap, yang berenang, ya, yang melata, dan itu semua ketika selesai di hari pertama, hari kedua, hari ketiga selalu diakhiri dengan kata maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Dijadikannya itu adalah kata kerja, ya, sungguh amat baik. Nah, jadi ketika mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, dengan kemauan yang datang dari kerelaan, ya, maka hasilnya seperti contoh yang ada dari Allah sendiri, sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Hasil akhir adalah sungguh amat baik. Ketika malam jam kerja kita selesai, ya, sebelum kita menutup hari kerja kita atau ketika pergantian shift begitu, kita bisa melihat apa yang kita mau offer ke teman yang bekerja jam berikutnya. Kita melihat dulu semuanya sungguh amat baik kondisinya, baru kita offer ke teman yang bekerja di jam berikut. Kalau kita bekerja dari jam 8, kita pulang jam 4 atau jam 5, kita juga harus melihat ketika meninggalkan ruangan kerja kita, hasilnya adalah sepanjang kita jam kerja sehari itu di Saga, ya, sungguh amat baik. Nah, inilah hasil akhir yang kita kerjakan, dan hasilnya sungguh amat baik karena kita melakukannya dengan kemauan yang bukan sekedar saya mau kerja, saya mau datang, saya mau melakukan jam kerja saya karena saya butuh uang, saya butuh gaji, bukan sekedar itu, tetapi kita melakukannya, lakukan segala sesuatunya dengan sukacita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau standar kita bekerja, ya, adalah untuk Tuhan, maka kita tidak akan bekerja dengan sembarangan. Kita belajar dari Tuhan sendiri dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya, Dia bekerja, Dia menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Bukan sekedar sungguh baik, tapi sungguh amat
baik, artinya di atas standar yang diberikan, ya. Sungguh amat baik. Akhiri hari kerja Anda dengan demikian, ya. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, kita ini berada di angkatan generasi santai, generasi malas, ya. Nah, itu tidak terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Karena kita sadar hidup adalah ibadah, aktivitas adalah ibadah, bekerja adalah ibadah. Kalau kita beribadah, sasaran kita adalah Tuhan, maka bekerja pun sasaran kita adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan dengan hasil kerja kita. Puji nama Tuhan. Kita lihat dikatakan supaya kita menjadi seperti bintang-bintang di tengah angkatan yang bengkok ini. Ya, jangan heran kalau siapa yang rajin, oh itu anak Tuhan. Siapa yang dapat penghargaan pada saat ulang tahun, oh ulang tahun Saga, oh itu dia pelayan, dia melayani di gereja, dia aktivis di gereja, dia juga pekerja yang sangat handal di Saga Group. Ya, itu tidak akan heran kita menjadi star, menjadi bintang di antara yang lainnya. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini kan nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus bekerja giat, bekerja bersungguh-sungguh. Ya. Selain itu dalam Filipi pasal 2 ayat 31 yang kita sudah baca, ayat 13, dalam Ibrani 12 ayat 2, dan dalam Mazmur 92 ayat 4, di sana juga berbicara tentang pengorbanan. Yesus sendiri berkorban di Ibrani 12 ayat 2. Dia menyelesaikan pekerjaannya di bumi dengan berkorban di atas kayu salib. Dan karena dibuat menurut gambarnya, kita juga menerima sukacita dari pekerjaannya dalam Mazmur 92 ayat 4. Kalau Allah menciptakan semua dengan sukacita sehingga hasilnya sungguh amat baik, maka saudara dan saya yang diciptakan menurut peta teladan Allah, menurut gambar Allah, artinya sifat ilahi itu ada pada kita. Allah bekerja menjadikan sesuatu dengan sukacita, hasilnya sungguh amat baik. Sifat rajin itu, kemauan untuk bekerja itu juga diturunkan atas saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Baik, puji nama Tuhan. Lakukan pekerjaan Anda dengan sukacita dan Anda akan melihat hasilnya sungguh amat baik, ya. Tuhan tidak pernah bekerja hanya untuk mendapatkan upah. Bahkan dia datang turun ke dunia ini tidak mendapat apa-apa. Dia justru meninggalkan kekayaannya, kemuliaannya untuk keselamatan saudara dan saya, ya. Jadi pekerjaan Tuhan selalu mengenai kelimpahan, sukacitanya menjadi bagian dari dia beraktivitas sehingga semua yang dihasilkan sungguh amat baik, ya. Jadi saudara yang kekasih, lakukan pekerjaanmu dengan sukacita sebagaimana Allah menjadikan segala sesuatu dengan sukacita dan hasilnya sungguh amat baik. Nah, apa yang menyebabkan jam kerja kita seharian dalam tugas kita tidak menyenangkan? Saudara harus perhatikan, ya, yang membuat kita gagal menutup hari kerja kita dengan sukacita karena ada dosa kesombongan atau ada kemalasan yang berdiam dalam diri kita. Itu yang menjadi perintang halangan untuk kita bekerja dan mengakhirinya dengan gol sungguh amat baik. Karena ada kesombongan, kita
harusnya kerja tim, kita harusnya menghargai teman satu tim, tapi kita ingin kita yang lebih menonjol, kita yang berkuasa, kita yang paling bisa, kita yang paling bagus, kita yang paling hebat. Ini akan menghancurkan. Saudara akan merasa lelah karena saudara seperti one man show, sendirian sibuk, padahal harusnya itu pekerjaan tim. Lalu yang berikut, kalau Anda bukan orang yang seperti itu, jangan sampai kita juga adalah orang yang punya kemalasan, masa bodoh, ya. Kita hanya mau bekerja seperti sesuai yang diminta. Kita tidak mau bekerja lebih dari yang diminta. Nah, ini bukan semangat kerja anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, dia bekerja lebih dari yang diminta. Dia melakukannya karena itu adalah ibadah kepada Tuhan. Dan karena itu adalah ibadah kepada Tuhan, dia melakukannya dengan sukacita, dengan semangat, dan menutup hari kerja dengan gol hasil sungguh amat baik. Sukacita di akhir pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita harus sadar, ya, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk satu pekerjaan yang tidak kesia-siaan. Itu akan jadi berkat untuk diri kita, perusahaan kita, dan untuk orang banyak. Saudara adalah orang penting di dunia kerja. Walaupun job yang diberikan mungkin tidak sebesar kepercayaan kepada orang teman lain, tetapi engkau tetap penting tanpa salah satu salah satu dari tim ini, ya, dari keluarga besar Saga ini, ada yang tidak bekerja baik, ada yang mogok, ya, ada yang sakit, itu akan mengganggu seluruh tubuh keluarga besar Saga. Pahami hal ini, engkau orang penting di perusahaan ini. Oh, lalu saudara bilang, pendeta, jabatan saya cuma kasir saja kok, jabatan saya hanya pramuniaga. Tidak penting soal itu semua, tetapi kehadiranmu, keberadaanmu, sukacitamu dalam bekerja, hasil akhirmu dalam bekerja, itu membuat engkau penting di perusahaan ini. Jadilah orang-orang pentingnya Allah yang bekerja dengan sukacita, yang mengakhiri pekerjaan dengan gol sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengajar kami ketika Engkau menjadikan segala isi dunia ini selalu diakhiri dengan perkataan, maka Engkau mengatakan sungguh amat baik apa yang dikerjakan. Demikian juga kami mau meneladani dalam kami bekerja di perusahaan Saga ini, biarlah hasil gol kami di akhir jam kerja, di akhir bulan, di akhir tahun ada pengakuan, ada keluar perkataan sungguh amat baik hasil yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah di dalam mengakhiri pelajaran sukacita, kebahagiaan dalam bekerja, kami mau mengakhirinya pada sore hari dengan topik mengakhiri hari kerja dengan sukacita. Poin golnya adalah sungguh amat baik terjadi dalam hidup dan pekerjaan yang dipercayakan pada setiap kami. Berkati keluarga kami semua Tuhan. Sekali lagi berkati juga keluarga owner. Engkau beri kekuatan penghiburan atas dipanggil pulang ayah, opa terkasih dari tengah keluarga Bapak Hari Pirono. Kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan tetap memelihara mereka sekeluarga. Kami berdoa Tuhan, memasuki bulan yang baru, Tuhan berikan kami kesehatan melimpah, kinerja yang lebih lagi, semangat yang double porsi, dan kesehatan yang double porsi. Karena kami tahu di bulan Desember nanti kesibukan menjelang Natal akan menyita waktu tenaga kami. Berikan hikmat untuk kami mengerjakan semuanya selesai dengan poin gol sungguh amat baik. Terima kasih Bapak, berkati manajer, berkati semua kepala-kepala bidang yang ada di Saga, memberkati juga Tuhan rekan-rekan Saga,
dan memberkati para konsumen yang membeli produk-produk yang dijual di Saga. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kasih melimpah kepada semua yang bekerja di Saga, baik di kota Jayapura maupun Saga yang ada di kabupaten. Dan kami akan melihat kasih Tuhan mengikat kami satu dengan yang lain sebagai tim yang solid di mata Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, memberkati juga Tuhan seluruh keberadaan masyarakat di kota dan kabupaten, khususnya para konsumen di Saga. Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga Bapak khusus untuk tanah Papua, Gubernur, ya Tuhan, Wakil Gubernur, para OPD, dan para Bupati, Wali Kota. Engkau memberikan hikmat, takut akan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan kabinet menterinya Tuhan, juga para gubernur di seluruh Nusantara, para duta-duta besar di negara-negara sahabat. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang terus jaya, adil, makmur dalam kehidupan masyarakatnya. Apa yang dikerjakan pemerintah, kebijakan yang ditempuh pemerintah mendatangkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan bagi seluruh masyarakat bangsa negara kami Indonesia. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengakhiri persekutuan kita. Biarlah berkat dan kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas saudara, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun atas pribadi, atas kinerja kita dari sore ini sampai marah